Halo semuanya, kembali lagi di Obsesi Podcast, obrolan seputar literasi bersama saya Arya Adi Wijaya dan tamu spesial kita hari ini yaitu Ibu Rini. Halo Oke, Ibu. halo juga Mas Arya. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Gimana Ibu rasanya diundang ke podcast Obsesi ini Bu kira-kira? Duh, luar biasa banget ya. Kayak sebagai apa? Suatu kebanggaan saya, suatu kehormatan bagi saya bisa mengisi acaranya, podcastnya, obsesinya Mas Arya. Oke Ibu, nanti di sini kita Oke, ngobrol santai-santai aja Ibu iya ya. siap. Santai Mm, terkait Humas, mm, terus juga mungkin keseharian-keseharian Ibu di siap. kehidupan Ibu. Oke, siap. Kalau saya bisa bantu. Iya, siap. Oke. Oke, Bu, jadi untuk akhir-akhir ini kegiatannya apa sih, Bu? Oke, ini oh ya siap. Selama ini ya dari mulai awal Juni ya, kita mulai dari setelah apa, pembagian rapot itu ya, Iya kita ada iya. kesibukan yaitu sangat luar biasa, yaitu ada pengolahan nilai. Kebetulan kebetulan saya juga jadi wali Wali kelas. kelas, Oh, iya wali bener. kelas, jadi pengolahan nilai, terus kita ada deadline kinerja, terus ada Mmm, deadline PMM yang harus diselesaikan, terus ketambah juga kemarin ada acara kegiatan HUT ke-44 Semanda Semanda Fest, Fest. Iya iya iya. itu yang kebetulan alhamdulillah itu rangkaian rangkaian kegiatannya itu dari mulai Mei ya, Iya Mei sampai kita baru menyelesaikan sampai tanggal 30 Juni, iya. pas itu. Oke itu, ya itu lumayan sampai sekarang, tapi alhamdulillah lah semua sudah terkondisikan dan sekarang alhamdulillah tinggal Tinggal menyiapkan, penyelesaiannya, iya. iya, menyiapkan pembelajaran untuk Iya iya besok, iya. pembelajaran dimulai. Terus selain kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, mungkin Mhm, Ibu di rumah kayak ada kegiatan apa gitu, Bu? Kayak misalkan hobi gitu kan, karena oke, di narasumber-narasumber sebelumnya juga ada yang suka menanam, ada yang suka siap, menyanyi juga. Kira-kira Ibu di rumah tuh ada hobi keseharian gitu nggak sih, Bu, kira-kira? oke. Saya itu kalau umpamanya lagi capek banget gitu ya, lagi Iya iya. capek banget itu, saya itu ada kalau enggak saya lebih sukanya itu apa ya, membuat kayak 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 videoan kayak gitu, heeh, Oh, lebih kayak buat suatu karya gitu, Bu, ya? kalau enggak ya saya lari ke tanaman gitu, Ah, heeh, suka nanam juga, Ibu? heeh, nanam bunga, tapi paling sering mainan sama kucing. Oh, Ibu punya kucing, Ibu? Heeh, Ibu pecinta itu, hewan juga gitu, Bu, ya? siap, soalnya lucu. Terus kira-kira kalau boleh tahu, cara Ibu ngebagi waktu antara kepentingan buat sekolah sama kepentingan yang ada di rumah kira-kira gimana sih, Bu? Oke, siap. Saya biasanya membuat skala prioritas, Oh, heeh, iya skala iya. prioritas. Jadi, yang di sekolah itu yang diutamakan mana dulu, jadi saya buat poin-poinnya, yang nomor satu itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan selanjutnya seperti itu. Nanti kalau saya tidak dibuatkan seperti itu, saya biasanya malah jadi numpuk, malah saya jadi stres sendiri gitu. Kalau lupa juga saya biasanya nulis di kaca. Oh, di kaca Oh, besar itu yang saya list-list tuliskan, gitu ya? heeh, Oh, oke. jadi sambil tidur, oh saya sudah menyelesaikan yang nomor satu, oh nanti yang nomor Mhm. 2, nah seperti itu. Saya biasanya menyiasatinya seperti itu. Berarti emang bener-bener harus diperhatikan kayak skala prioritasnya juga gitu, Bu, Mhm ya? mhm mhm. Selama itu kira-kira ada struggle-nya gitu nggak sih, Bu? Kayak mungkin selama, eee, menyelesaikan tugas-tugasnya, selama menempati skala prioritasnya itu kira-kira ada kesulitan-kesulitan gitu nggak sih, Bu, dalam menyelesaikannya? Ya ada pasti, ya toh. Yang pertama adalah biasanya kalau deadline-nya sama, bareng, Ah, iya gitu, itu. heeh, saya harus mana dulu itu, Heeh pasti pas heeh. dulu saya ikut apa ya, yang guru penggerak itu, nah itu double, 2 antara sekolah sama luar, gitu. Saya Mmm, skala prioritasnya sama, tapi saya bagi bagi yang sekolah berarti saya harus menyelesaikannya di sekolah. oh, Nah, oke. yang luar sekolah berarti saya nanti setelah Di jam rumah. keluarga Iya saya, iya. nah itu di rumah nanti menyelesaikan yang seperti itu, gitu. Berarti emang harus di Heeh. manajemen waktunya itu emang perlu Iya, diperhatikan banget heeh, gitu, Ibu, siap, ya? mhm. Terus kira-kira menurut Ibu, mengganggu waktu kebersamaan Ibu dengan keluarga nggak sih, Bu, kalau misalkan gitu? Oh, gitu ya. Soalnya gini, pertamanya saya masuk ke dunia pendidikan, itu Iya. saya sudah menyampaikan dengan keluarga baik-baik,
Mhm mhm. Jadi saya konsekuensinya nanti seperti apa, saya sampaikan bahwa saya itu di sekolah ada tugas ini, gitu. Nah, Mmm. saya sampaikan dengan baik-baik dengan keluarga, jadi keluarga itu tahu kegiatan saya apa di sekolah, tugas saya, dan termasuk deadline-nya itu satu rumah Iya harus tahu iya. semua. Jadi ngepasti saya ada kesulitan, ada apa, insya Allah orang rumah itu membantu Support juga support-nya, ya, tetap iya, support paling juga. tidak, itu yang paling utama, Iya iya ya kan. iya. Jangan sampai ngepasi kita sudah pusing, orang rumah tidak tahu pusingnya kita, malah jadi kitanya Iya uring-uringan iya sendiri, iya, ya bener kan. bener. Nah, seperti itu. Berarti emang udah di-support juga dari sisi keluarganya juga, Iya, dan Ibu juga terlihat sangat menikmati juga dengan mhm, pekerjaan yang telah harus Ibu lakukan juga. harus itu, Terus di sini kan Ibu juga sebagai Wakahumas Ibu ya di iya, SMA Negeri 2 siap, Projo ini. Kalau boleh dijelaskan mhm. sosok Wakahumas itu seperti apa sih Bu? Dan mungkin kalau boleh tahu tugas-tugas dari Wakahumas itu yang seperti apa gitu? Oke. Heeh, baik ya Mas Arya, ini sebelum saya ke humas, itu saya akan menyampaikan sedikit itu tentang sekolah. Iya. Heeh, sekolah itu kan merupakan lembaga pendidikan, Iya ya ta. iya. Nah, selain lembaga pendidikan, itu sekolah juga itu adalah merupakan lembaga pelayanan publik. Jadi di sekolah itu tidak hanya siswa dan guru, tetapi banyak warga sekolah di dalamnya yang terlibat. Nah, publik itu siapa? Yaitu ada orang tua siswa, ya kan. Terus Mhm. ada tamu. Saya juga tadi barusan menerima tamu 2 orang, ya kan, yang Ah, yang mereka menawarkan sesuatu ya tentunya untuk kepentingan sekolah. iya iya iya. Terus juga ada masyarakat publik. Nah, di sini nah, yang melayani publik tersebut adalah bagian kehumasan. Oke. Jadi humas itu adalah hubungan Masyarakat. masyarakat, ya kan, hubungan yang masyarakat. Nah, di sini hubungan masyarakat yang ada di sekolah itu tidak hanya di dalam sekolahan, tetapi ada di luar sekolahan juga. Jadi humas itu tidak hanya istilahnya apa ya? Dia juga melayani yang di luar sekolahan. Jadi taruhlah yang di dalam sekolahan, itu tugasnya humas itu adalah menjembatani, Iya ya iya kan? iya. Menjembatani siswa. Nah, siswa itu kan kebutuhan siswa itu kan tidak tidak hanya pembelajaran Iya saja iya ya iya kan, iya tapi iya. ada. Nah, apa? Yaitu adalah kebutuhan siswa dengan apa? Dengan kesiswaan. Nah, kita menjembatani juga. Terus nanti oh, siswa butuh sarana prasarana, berarti kita hubungkan ke Sarpras Iya. seperti itu. Terus kebutuhan siswa dengan kurikulum juga. Nah, Mmm. seperti itu. Nah, itu kan yang akademis. Nah, hubungan siswa juga ada yang non akademis, yaitu apa? Yaitu adalah kayak kemarin perayaan keagamaan, ya kan? Oh, iya iya Ya, itu iya. juga kita jembatani juga. Terus ada upacara hari besar, ada hari-hari besar juga. Nah, seperti itu. Itu adalah juga kita menjembatani untuk kegiatan-kegiatan seperti Mmm. itu. Terus selain itu juga, kita juga sebagai apa ya, humas itu sebagai fasilitator dengan hubungan luar masyarakat. Heeh. Oh. Nah, kita dibantu oleh suatu lembaga yang ada di sekolah, itu namanya adalah komite, komite Oh, sekolah. Jadi kita iya iya. berkolaborasi, bersinergi dengan komite sekolah Mmm. untuk hubungan yang di luar sekolahan. Nah, seperti Mmm. itu. Itu mungkin, sekilas tentang apa sih humas, Humas, gitu. iya. Oke, siap. Berarti kalau misalkan ada seperti mungkin workshop dari luar tuh berarti maksudnya ke Humas gitu, Bu, ya? Oke, siap, Oh, workshop-nya itu kita apa ini, oh, tentang kesiswaan, iya berarti iya nanti iya. kita hubungkan dengan yang Kesiswaan. kesiswaan, seperti itu. Oh, Kalau hubungan boleh tahu heeh, prosedurnya tuh gimana sih, Bu, dari mungkin dari pihak luarnya, terus masuk ke sini itu kan harus ke konfirmasi ke Humas dulu. Kira-kira heeh. prosedurnya itu seperti apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Ya kita ke humas dulu ya kan, Iya. beliau enggak, gini tergantung nanti yang umpamanya kan ada yang dari program Iya program, iya iya. ini umpamanya dari kesiswaan ada program ini nih, gitu ta. Mhm Nah, mhm. ada program apa ya contohnya ya? Mungkin kayak yang SRA gitu kan juga ada gitu, Bu, ya? Oke, siap SRA, kayak kemarin bullying gitu Iya ya, iya, itu mungkin kan yang juga ngundang dari luar yang juga, Bu. oh yang Iya digital itu iya. ya. Nah, ini masuknya di mana program kerjanya nih, gitu toh. Mhm. Nah, kita komunikasi dengan dengan umpamanya yang kita ambil contoh yang digital aja lah ya, Iya, heeh, oke. digital. Itu kan programnya kesiswaan, Mhm ya, mhm. heeh, hubungannya kan sama siswa. Nah, nanti kita komunikasi efektif dengan antara siswa dengan humas,
oh ini nanti ada jadwal ini, gitu, Iya ya iya kan? iya. Heeh, ada jadwal ini. Kira-kira kita kita sinkronkan jadwalnya. Nah, setelah itu Mmm, kita komunikasikan efektif dengan kepala ke sekolah. sekolah. Jadi kita menghubungkan, oh mau nyari narasumbernya yang mana, Oke, gitu. iya 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 Ya, iya. jadi intinya adalah kita yang Menjembatani, iya, menjembatani antara, oh pihak ini kebutuhannya ke ini. siswa heeh, Mhm dengan mhm. narasumbernya atau sumber dayanya yang mana, Ah, seperti itu. siap siap. Mhm, Terus kalau boleh tahu gini Bu ya, mhm. cara Ibu untuk membangun citra positif yang ada di sekolah itu seperti apa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Oke, siap. Eee, Membangun citra positif untuk Iya sekolah ya, iya pastinya ya, iya heeh, iya ya. iya. Jadi sekolah itu kan harus selalu bercitra Iya, positif. Yang bener pertama bener sih. adalah, kita selalu komunikasi terbuka, Mmm, transparan, ya. Terus selainnya itu adalah mengedepankan kebutuhan siswa, iya. heeh, itu. Siswa itu butuhnya apa, itu harus harus kita Iya iya. utamakan. Terus yang selanjutnya adalah, eee, menghargai keanekaragaman, ya. Mhm. Kan di sini kan, oh banyak banget, angkatan kelas 10 aja udah 9 kelas, 9 kali 36 ya Iya. kan, hampir berapa ini, 1.000 ada ya, Iya, satu SMA iya 2 ya. iya iya. Itu kan tentunya banyak banget Mhm mhm. karakternya, ya kan? Heeh. Bener banget. Lah, mereka berasal dari, apa ya, dari Berbeda-beda, heeh, iya. berbeda-beda ya kan, dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, mestinya beraneka ragam. Lah, kita menghargai semuanya. Mmm, Kalau mhm antara mhm. warga sekolah di sini itu adalah beraneka ragam. Ya, Iya. jadi kita terus dari keanekaragaman tersebut kita bangun hubungan positif Mmm, ya, kolaboratif kepada semua warga sekolah. Yang selanjutnya adalah kita tetap menciptakan budaya positif. iya, bener, pasti Budaya pasti. positif. Ada berapa di sini S-nya? 7, sekarang ada 7. 7. Oke, 7. Apa saja? Senyum, Heeh salam, heeh sopan, heeh. santun, Iya, terus ada sapa, ya, terus apa lagi ya, Bu? apa? Kan D-nya 5, Bu, terus ada Heeh, seperti apa mungkin apa ya, Bu, ya? apa? Loh kok jadi saya lupa ya? Masih lupa, oke Oke, siap, nggak mungkin apa-apa. ya kurang lebih Heeh, 5 S itu, oke, terus yang juga yang satu yang duanya itu adalah kita harus tetap sehat oh iya dan sehat sehat, oh iya sehat semangat. sama semangat. Oke, Lupa lupa lupa. itu adalah 7S. Terus yang selanjutnya adalah untuk menciptakan citra positif sekolah adalah sebisa mungkin kita, apa ya, menanggapi masukan, umpan balik, Ah, ya iya kan. benar Jadi benar kita benar. menerima masukan, kita mengevaluasi setiap kegiatan. Nah, dari Iya setiap iya iya. evaluasi itu mesti ada masukan seperti apa. Kita Mhm terima mhm. semuanya, ya kan? Lah, Mhm. umpan baliknya juga kita tanggapi semuanya. Nah, itu Mmm, adalah strategi yang nah, yang heeh dikeluarkan iya, heeh, yang citra dikerahkan. positif sekolah, gitu. Terus juga berarti kan sekarang juga udah mau memasuki era digital juga, Bu, di mana Oke, teknologi kan siap. sudah berjalan juga. Terus Mhm. gimana sih, Bu, kalau boleh tahu, platform yang media sosial seperti apa sih yang digunakan sekolah untuk menjangkau audiens-audiens sekolah yang sangat strategis atau yang tepat Oke. gitu, Bu? Kalau untuk, saat ini yang digunakan ya, itu adalah sekolah itu adalah untuk publikasi. Iya, untuk Heeh, ya publikasinya publikasi ya. iya 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 publikasi. kan humas kan hubungannya dengan publikasi, ya Bener dengan bener. promosi sekolah, yaitu adalah biasanya kita menggunakan adalah yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah yang sekarang itu adalah TikTok mungkin ya? Ah, Oh, iya, TikTok, terus kayak Facebook, YouTube, ya Instagram gitu, iya. Instagram, terus ataupun juga WA mungkin ya kan. Iya iya. Karena kenapa? Karena di situ adalah, di samping dekat dengan masyarakat luas, itu juga Mmm, interaksinya langsung. ah, Interaksinya oke. langsungnya itu adalah, kalau kita ingin mengeluarkan pendapat itu bisa langsung komentar. Jadi kita itu komentarnya itu kita bisa, "Oh, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah Mmm, seperti ini, seperti itu." berarti emang harus cari yang sesuai juga gitu, Bu, ya, terus Iya, juga cari yang emang heeh. sesuai dengan target, kayak Iya, misalkan anak-anak tuh pada suka bermain Instagram atau TikTok, kita pakai heeh, yang iya, media sosial yang sering dijangkau iya, juga gitu, Bu, siap ya. itu, seperti itu. Terus biasanya, publikasi-publikasi yang ada itu dalam bentuk seperti apa sih, Bu? Kalau boleh tahu? Publikasi ya yang sudah sering yang sekarang ya, Iya, itu ya ada konten
Ah, Ya, iya dan konten-konten yang di seperti Instagram itu gitu toh ya. yang di Instagram, terus mungkin juga Mas Arya juga banyak terlibat di dalamnya, Iya ya iya kan. iya. Kebetulan Mas Arya juga duta literasi ya, Iya. heeh. Paling tidak yang saya harapkan itu nanti yang saya inginkan itu duta literasi, kan di sini banyak duta-duta Iya, nih, bener bener. heeh, banyak duta-duta. Nah, dari si duta literasi itu berkolaborasi dengan duta Dengan duta-duta TI, lainnya heeh, ya gitu. kan, ada Ah, duta apalagi sih di sini, duta agen agen perubahan, duta perubahan, heeh, kesehatan, duta TI, kesehatan, dan iya. Nah, itu banyak juga itu, apa, berkolaborasi. Iya. kolaborasi supaya ikut mempublikasikan tentang SMA Mmm. 2. Nanti kalau dari situ kan bisa terbentuk citra positif sekolah SMA 2 Purworejo itu seperti apa. Terus tanggapan Ibu gimana sih Bu dengan kan di tim OSIS MBK juga ada banyak publikasi-publikasinya juga kan Bu pastinya. Mhm mhm. Terus tanggapan Ibu gimana sih Bu ngelihat, antusiasme anak-anak SMA Negeri 2 Purworejo itu dalam menebarkan citra positif SMA Negeri 2 Purworejo? Kira-kira Mhm. tanggapan Ibu itu seperti apa Bu? Eee, saya sering lihat ya, yang Iya, Instagram terutama yang kemarin ini yang Semanda Semanda Fest, Fest itu iya, kan, heeh. kreatif-kreatif banget Bener, ya iya. toh. Itu saya sangat bangga sekali, luar biasa anak-anak, Mhm. ya kan. Luar biasa dari mereka publikasi, ikut mempublikasikan sekolah, ikut mempublikasikan kegiatan sekolah, ya. Mhm. Bagaimana caranya supaya masyarakat luar itu mengetahui segala kegiatan yang ada di sekolah. Itu saya bangga, luar biasa, ya. Satu kata buat Iya, mereka adalah apa, komunikasi kreatif yang sangat keren, kreatif ya, iya, keren luar keren keren. biasa itu. Dari apa, dia sudah apa ya istilahnya, ikut terlibat Iya, memberikan apa, ide, ide, pikiran, iya, iya kan, yang sehingga terbentuk suatu video konten dan masyarakat iya luar, ya tuh iya tertarik, iya, benar ya benar. kan, itu interaksinya lebih lebih apa, lebih dapat menurut saya, ya kan, lebih mengena. Jadi, oh, melihat dari pertama kan masyarakat mungkin melihat, oh, video kontennya ini menarik banget, ini apa sih, gitu kan, yang Iya undang iya. penasaran. Terus yang kedua, oh, begitu dilihat, oh, ternyata ada ini, saya ambil contoh satu aja ya, Iya Semanda iya. Fest, oh, ternyata ada Semanda Fest, ya kan. Terus Semanda iya, Fest, oh, di dalamnya ternyata, oh, ada banyak isinya nih, iya heeh, banyak nih kayak info kemarin tanggal dua puluh menarik, sembilan iya tiga puluh ya iya, kan, oh heeh. ternyata. Nah dari situ kan berawal dari menampilkan Suatu video, iya, iya video bisa kreatif, ya kan, heeh, sehingga acara kemarin tanggal 29.30 itu meriah, iya benar meriah, benar sih. itu sangat luar biasa, saya bangga banget, saya harus Mhm. mengapresiasi apa yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Purworejo ini, termasuk Mas Arya juga Iya ya, iya iya, keren, ya. ini Kak. Terus juga berarti kan Humas kan juga tidak hanya menjembatani antara guru dan siswa, tapi juga Heeh sama wali murid juga kan Bu ya? heeh, ya Terus siap. kalau boleh tahu, gimana sih cara Ibu untuk melakukan komunikasi dengan orang tua murid gitu? Oh ya, siap. Kalau boleh tahu? Yang pertama adalah, biasanya saya komunikasi rutin, ya, Iya. komunikasi rutin dengan orang tua. Di sini saya kok saya ya, kami dari Humas ya, dari bagian Humas itu adalah, bekerja sama dengan wali kelas. Mhm Dengan mhm. wali kelas, yaitu adalah melibatkan wali kelas untuk membuat grup paguyuban orang tua, ya Iya toh, iya. melalui WA. Jadi tiap wali kelas itu punya grup paguyuban Oke. orang tua, ya kan. Supaya kenapa? Supaya komunikasinya itu dekat, Iya. iya, lebih intens. Jadi kalau sudah satu satu paguyuban itu Mhm mereka mhm. kalau umpamanya punya gendu-gendu rosok, Iya. itu mereka akan lebih terbuka dan transparan, itu Mmm, mhm. salah satu harapannya, ya kan. Yang kedua adalah, mengundang orang tua ke acara-acara sekolah. Ya kan, ke Mmm. acara sekolah. Taruhlah umpamanya kayak kemarin, kayak umpamanya P5, ya kan, Ah, iya iya iya. P5, terus kemarin ada acara parenting, ya kan, terus mungkin juga ada pertunjukan-pertunjukan lain. Nah, kita libatkan orang tua ke situ juga. Jadi semakin orang tua, apa, datang ke sekolahan, menghadiri ke sekolahan itu kedekatan empatinya itu lebih Lebih dekat, dekat. Iya. kalau lebih dekat. Nek kalau bahasa Jawanya apa ya, jadi merasa nduweni, oh Mhm SMA mhm Negeri mhm. 2 itu, oh saya juga bagian dari SMA Negeri Iya. 2 Tep gitu, seperti itu. Terus
Keterlibatan orang tua juga apa ya, membuat komite orang tua. Jadi membentuk Ah, komite orang tuanya komite. itu membuat komite sekolah itu berasal dari dari orang tua. Terus juga yang selanjutnya adalah, apa ya, mengapresiasi kontribusi orang tua. Contohnya Benar apa? benar. Kayak kemarin, kita melibatkan orang tua itu dalam, ini latihan kurban, ya kan. Oh, Siswa-siswa kan kemarin dari Rohis ada bukan permintaan, ada permohonan berkurban. Lah terus iya, kita menghubungi orang tua, yaitu dengan latihan kurban. kurban, gitu toh. Terus juga kemarin juga kita sudah ada donasi untuk yang, teman ya, salah Iya satu iya siswa iya kita ada iya. yang sakit gitu ya, Iya kita iya. apa, me melaksanakan, bukan melaksanakan, apa ya istilahnya ya? Donasi Heeh, atau open donasi open membuka donasi. donasi. Terus juga seperti itu yang sudah kita lakukan, terus yang selanjutnya adalah menjadikan orang tua itu sebagai narasumber di P5. Kita sudah pernah Mmm, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu keterlibatan orang tua dalam kegiatan iya benar, sekolah, heeh heeh heeh. contohnya. Mhm. Terus kalau boleh tahu kira-kira di sekolah ini tuh udah ada suatu krisis gitu nggak sih Bu? Kayak mau ada suatu permasalahan apa gitu? Kira-kira udah ada belum sih Bu? Ya, aslinya ada isu-isu krisis ya, Iya iya. isu-isu krisis. Ya mungkin ya yang terbuka banget itu tidak ada, tapi kalau umpamanya kita masuk ke dalamnya ya mungkin Ya mungkin kayak ada kayak internal gitu circle-circle ya, ya gitu ya, internal. yang gitu. Tapi Mhm insya Allah mhm. kalau untuk SMA 2 itu, tidak apa Belum ya, belum ada, insya Allah nggak untuk ada. yang besar banget itu Tidak ada, tidak ada oke. dan semuanya sudah terkondisikan dengan Iya iya. heeh, karena kenapa? Karena, untuk seperti itu kita sudah meminimalisir, yaitu dengan apa ya, kita kan menuju Banyak ke sekolah ramah ramah anak juga, anak, iya ya kan. iya iya. Sekolah ramah anak itu kan mewujudkan sekolah yang Iya, bener menyenangkan, bener. ya kan. Kita seperti apa sih sekolah yang diinginkan oleh anak-anak itu, Mhm mhm sekolah mhm. yang aman, nyaman, belajarnya bisa stabil, seperti Mhm. itu. Nah, jadi insya Allah untuk SMA 2 Purworejo itu insya Allah untuk yang isu-isu krisis itu ke Aman. depannya aman. Iya, siap. Tapi kalau misalkan boleh tanya nih Bu ya, kira-kira kalau misalkan amit-amitnya nih, Amit-amit. ada suatu krisis Oke. yang terjadi di SMA Negeri 2 Oke. Purworejo, Ya, kira-kira langkah apa sih Bu yang akan Ibu ambil untuk menangani krisis-krisis tersebut gitu? oke. Untuk menangani itu yang sudah kita lakukan itu adalah Mhm. kita membentuk suatu tim, namanya tim TPPK, Apa itu Bu? Tim Penanggulangan Penanganan Kekerasan. Oh, Iya. Nah, dari situ kan kita sudah terbentuk TPPK nih, ada timnya. Lah, kita bekerja sama dengan BK. Ya, oke. dengan BK. Terus kemudian setelah itu adalah kita bentuk duta agen perubahan. Nah, itu awal Oh, muawal iya iya sejarahnya iya, duta duta agen agen perubahan perubahan. gitu. Ya. Nah, kita ambil dari per kelas supaya kenapa? Kalau umpamanya seandainya ada ya amit-amit tadi ya, yang Iya. isu krisis itu terjadi. Nah, itu duta agen perubahan itu berperan sebagai intinya Eee, adalah kalau umpamanya anak yang amit-amit, umpamanya pembulian isu krisis ya, kita ambil iya contoh iya aja iya iya pembulian iya. umpamanya. Itu kan kalau mau mau cerita, mau curhat sama guru, nggak mungkin Iya, juga, ya heeh, kan pasti. tingkat kedekatannya masuk ke Kurang guru gitu, iya. kurang dekat. Ke BK juga aduh, image kalau mau masuk ke BK itu kan, wah, Iya iya ya iya kan, iya image-nya iya kan nggak iya. baik juga. Nah, jadi, paling tidak ada, oh ini ada duta agen perubahan. Itu bisa Mmm, bisa bisa membantu, iya membantu untuk membantu seperti itu. Nah, itu mhm, duta agen perubahan. Nah, seandainya duta agen perubahan itu tidak bisa menyelesaikan yang isu krisis tadi, mhm. itu bisa dibantu oleh tim TPPK tadi. Ya, Ah, nah TPPK tadi. Dan seandainya sekolahan juga belum bisa belum bisa juga, kita sudah bekerja sama dengan LBH, Lembaga oh, Badan Hukum. Terus juga dengan perlindungan anak juga, itu untuk mmm, membantu perlindungan hukum untuk yang menangani yang iya yang isu khusus krisis seperti tadi, itu. itu. Iya Oke, berarti emang harus udah dipersiapkan juga gitu Bu ya, iya emang sudah iya, ada mhm, seperti
tim TPPK, terus juga Iya emang udah bekerja sama dengan pihak-pihak luar iya, seperti LBH siap. tadi gitu Iya, Ibu ya? heeh. Kita juga sama Polres sih, tapi cuma Polres perizinannya harus Iya, sampai heeh provinsi, heeh jadi heeh. gitu. Oke. Berarti emang belum ada isu-isu yang seperti bullying dan semoga tidak akan terjadi di Semoga tidak SMA akan Negeri 2 terjadi, Purworejo amin gitu Bu amin. ya. Terus juga Bu kalau misalkan boleh tanya, Mhm. cara Ibu untuk, menilai keberhasilan kampanye komunikasi itu seperti apa sih Bu? Kan humas juga hubungannya dengan komunikasi gitu Bu ya. Heeh. Terus gimana sih Bu kalau misalkan Ibu mengetahui apakah komunikasi yang dilaksanakan oleh Ibu ini berhasil gitu dengan mungkin tidak hanya orang tua siswa, mungkin juga untuk siswanya sendiri? Oke. Intinya adalah kampanye komunikasi berhasil gitu? Iya Heeh, iya. seperti apa gitu. Untuk kampanye ya, kampanye komunikasi yang sudah pernah dilakukan itu adalah salah satu contohnya kita kerjasama dengan kesiswaan, ya kan, Mhm mhm kesiswaan mhm. dengan BK, yaitu mungkin kampanye tingkat kehadiran yang sekarang, ini hubungannya adalah dengan penilaian akademis, ya kan. Iya Nah pastinya. nah di sini kita bekerja sama dengan wali kelas, ya kan, Iya. dengan wali kelas. Nah, kita sampaikan, nah keberhasilannya kan sekarang, anak-anak itu paling tidak kalau tidak masuk kelas itu harus, apa ya, izin Izin, iya, iya pakai surat izin, izinnya iya. adalah tertanda tangan orang tua. Mhm Jadi mhm. tidak bisa menggunakan HPWA, "Ibu saya izin gini-gini," itu kan tidak Iya bisa, itu jadi harus ada tanda tangan orang tua dan tulisan tangan orang tua. Kalaupun tidak bisa mmm, memberikan, itu besok lain hari itu harus disusulkan, iya disusulkan. disusulkan. Terus kalau sakit juga harus menggunakan surat Surat dokter. dokter. Nah itu. Dan sekarang peningkatannya alhamdulillah ya kan. Jadi untuk yang apa, ada aturan juga untuk maksimal itu paling tidak 10 kali tidak masuk. Kalau untuk 10 kali Oke. masuk, apa tidak masuk, itu nanti hubungannya dengan kebijakan ibu kepala Oh, sekolah. Ya, nah itu dilihat dari tingkat keberhasilannya. Terus yang selanjutnya adalah, komunikasi dikatakan berhasil tadi ya? iya. Oke. Eee, komunikasi kemarin, yang Semanda Fest yang Nah, sudah iya tadi iya 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 kan, iya, itu menurut saya komunikasinya itu berhasil berhasil. berhasil. Kenapa? Karena melibatkan masyarakat luas, Luar, iya kan? mhm mhm. Masyarakat luas kemarin coba ada jalan sehat, Iya alhamdulillah ikut, iya, ya ikut kan? ikut. Iya, terus Mmm, juga kerjasama dengan pihak luar, instansi luar, mmm, ada dari Kapolsek, ya kan, ada dari iya, Danramil, ada dari mhm kecamatan, mhm. ya kan, terus bupati alhamdulillah rawuh, ya kan. Iya, Itu menurut saya sebuah, apa ya, kampanye keberhasilan, komunikasi iya yang berhasil, iya iya ya iya. kan. Nah itu, terus juga Bapak Ibu guru juga mengapresiasi yang luar biasa, Mhm ya mhm kan. mhm. Heeh, itu dari rangkaian Semandave saja sudah sangat Berhasil, iya ya. udah terlihat Nah berhasil gitu, Bu, ya. itu, ya seperti jadi ada, apa ya, ada kerjasama, ada Mmm. keterlibatan, ada interaksi, dan juga kita bisa melihat dari situ. Terus kalau buat ngomong-ngomong kerjasama kira-kira ada kerjasama dengan media gitu nggak sih, Bu, kalau boleh tahu? Ada Ah, ada, kalau boleh tahu mhm. media apa, Bu? Kemarin kita ada Purworejo Cup, ya kan, Oh, ada iya iya apa, iya. koran juri, ya Ah, kan, terus apa lagi? seperti yang Pernah kayak baca? yang di Instagram kan juga ada, Bu, yang kayak Heeh, kolaborasi dengan iya, oh akun iya, Purworejo gitu, Bu, ya. heeh. Nah Terus, itu menurut Ibu cara membangun komunikasi agar kerjasama itu berjalan dengan baik tuh kira-kira dengan cara yang seperti apa sih, Bu, kalau boleh tahu? oke. Yang pasti ya tetap harus transparan, terbuka. Iya, Ya, pasti. itu menjaga hubungan dengan yang baik. Terus yang keduanya adalah, menjadi sumber informasi yang terpercaya. Nah, iya Ah, kan? iya 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 Masa iya. publikasi, beritanya hanya ya, yang Mmm, mhm, biasa bener bener. heeh. Terus yang selanjutnya adalah informasi tentunya yang menarik, Iya, ya kan? Kayak kemarin pasti pasti. pencapaian apa, Raffi Mmm, Raffi iya Sukma, ya iya kan? iya iya, Nah, pasti. itu kan udah menarik banyak minat media, Iya ya kan? iya. Iya, lah berarti kan itu informasinya menarik, sangat luar biasa dari seorang putra yang minta maaf ya,
Orang Iya. tuanya kebetulan di situ kan tertulis ya penghasilannya Iya, itu, hanya tapi beliau bisa mendapatkan apa, OSN ya, tingkat iya, nasional, peringkat mendapatkan perak, perak heeh, terus kemudian diterima di diterima luar di negeri, 6 perguruan perguruan tinggi luar ya kan. iya, Nah, itu kan berarti informasinya menarik heeh heeh, dan mudah-mudahan SMA 2 Purworejo itu sampai iya, sampai seterusnya itu selalu bisa memberikan mem informasi-informasi yang menarik sehingga bisa apa ya istilahnya, memberikan citra yang positif juga, memberikan citra yang positif sehingga media media massa media gitu, itu tertarik dengan, SMA. SMA Negeri 2 Purworejo dan secara tidak langsung juga ikut membantu mempublikasikan SMA Negeri 2 Purworejo Iya, ini, benar benar benar. terus dan selalu bekerja sama di setiap acara, Ah, itu. Tuh, jadi, "Oh besok ada acara ini," kita bisa terusin. diliput gitu ya, Gitu iya itu. bisa bisa bisa. Oke. Terus juga ini hampir lupa nih tanya nih, Bu. Mhm Di sini kan Ibu sebagai seorang Wakahummas nih, Bu. mhm. Kalau boleh tahu suka duka menjadi seorang Wakahumas itu seperti apa sih, Bu? Suka duka? Iya, Waduh. penasaran nih saya. Sukanya sukanya Mmm, ya gimana ya, ya suka karena saya apa ya, diberikan kesempatan nah, heeh, diberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan warga mmm, sekolah, juga dengan masyarakat luar. Kebetulan saya bukan asli, bukan dari Kutoarjo, jadi saya iya, bisa lebih dekat, oh mengenal, oh karakternya Kutoarjo seperti ini, karakternya itu yang menurut saya tidak semua orang diberikan kesempatan seperti itu. benar benar Iya kan? benar banget benar Heeh, banget. itu. Walaupun ya dukanya tugas itu menurut saya ya lumayan Berat gimana? berat, lumayan Iya berat, iya. terus terang karena kenapa? Karena di sini saya orang baru. Orang Paham paham baru, paham. ya kan. Di sini saya orang baru, saya harus beradaptasi. Adaptasinya itu ya kalau yang namanya adaptasi kan nggak bisa cepet, Iya, iya benar kan? benar. Heeh, dan saya harus mengenal satu-satu, karakter satu-satu itu yang luar biasa. Terus juga dukanya juga untuk menumbuhkan komunikasi efektif yang kolaborasi dengan semua Oh, warga iya sekolah iya itu iya. tidak mudah. Benar banget Iya pastinya. kan? Iya, masing-masing terkadang punya kesibukan masing-masing. Aduh ini punya punya apa istilahnya, punya Mhm ide mhm mhm. kepentingan masing-masing. Lah itu yang membuat jadi satunya itu yang ini. Mmm, Tapi ya insya Allah kalau niatnya kita baik, insya Allah kolaborasi dengan semua, insya Allah setiap acara itu bisa berjalan lancar, ya. Intinya adalah kolaborasi dan komunikasi yang efektif. iya, bener. Mhm, itu. Terus kira-kira menurut Ibu sendiri, Mhm eee, ada nggak sih Bu, inovasi atau program-program Ibu sebagai Wakahumas mhm yang mhm. mungkin akan diterapkan di masa depan atau untuk kedepannya gitu Bu, kira-kira? Oke, tentunya ada ya, Oh, yang terapkan ke depan, itu inovasinya itu adalah saya kepengen kan kayak model platform digital. oh, Heeh, oke, iya iya. jadi apa ya, kan sekarang ini kan hanya pakai WA kayak gitu Mhm mhm ya. mhm. Nah, kepengennya saya itu nanti semua apa ya, semua berita, semua pengumuman atau apa itu bisa lewat satu pintu itu, Oh, ya oke. kan. Jadi orang tua, "Oh ini," kayak PPDB Ah, iya kemarin, ya iya kan, iya kayak iya iya PPDB iya. kemarin itu kan. Asal buka itu, oh semua Udah jadi ada tahu ya, informasinya yang dari awal zonasi, sampai apa akhir, iya. farmasi, ini. Saya Jadi biar saya lebih pengen gampang gitu, Bu, ya? gitu, Heeh hanya heeh. satu gitu. Jadi enggak, ini yang kelas berapa toh? Ini yang kelas ini Biar kan, nggak iya enggak, iya, ya biar nggak kan, ribet juga, heeh. heeh. Terus yang selanjutnya adalah tetap pembuatan konten digital yang menarik itu Mmm, tetap harus tetap ada jalan gitu, Bu, tetap ya? Heeh. jalan, malah lebih kreatif Iya, lagi ya kan, ditingkatkan karena gitu. semakin kita terlatih insya Allah semakin lebih kreatif ya Mmm, kan. Terus penggunaan media sosial yang menarik dan mmm. terukur itu mesti harus selalu ada, gitu. Tapi kira-kira dengan, ditingkatkannya tersebut, eee, langkah seperti apa sih, Bu, yang akan Ibu ambil? Mungkin dengan mungkin nyicil dari apanya dulu, mungkin kalau gitu, kalau boleh tahu? Oke. Kecil kita anu ya, kita bentuk mungkin tim publikasi, Ah, mungkin ya, tim bisa bisa. publikasi, ya kan.
tim publikasi itu kerjasama. Kan mungkin dari OSIS juga ada tim publikasi tersendiri, dari Hmm. MPK ada, mungkin dari Mas Arya Duta Literasi juga Iya, ada, ya ada. kan? Iya, dari jurnalistik ada. Saya kepengenkan itu adalah gabung jadi satu, Membentuk gitu. suatu kolaborasi gitu Bu Oh, ya, untuk menjadi suatu kolaborasi, karya. apalagi kita ada duta TI, ya Iya, kan. Nah, iya. duta TI jadi tidak berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Ini, Mhm, berita mhm, ini mhm. gitu. Enggak, kita kolaborasi jadi satu kesatuan gitu. Walaupun walaupun umpamanya kita pengen dong punyanya umpamanya duta literasi, oh duta literasi punya ini, dipublikasikan punya rumah sendiri, Iya, ya itu iya. boleh dong, tapi kita masih tetap jadi Iya, kolaborasi tetap antar itu masih antara tetap organisasi dan organisasi lainnya heeh, menjadi gitu, suatu. heeh, jadi satu wadah namanya SMA Negeri 2 Iya, Purworejo Publikasi. Jadi secara tidak langsung kita, oh merangkul bersama, gitu. Oke, terus terakhir nih Bu, kalau apa? boleh tahu, ada Iya, nggak sih Bu pesan-pesan Ibu buat mungkin untuk warga-warga SMA Negeri 2 Purworejo untuk kedepannya tuh ingin seperti apa sih Bu, kalau boleh tahu Bu? apa ya? Oke, siap. Berhubung saya adalah bagian dari kehumasan, ya, Iya, mesti adalah kita di komunikasi hubungannya ya. Jadi komunikasi yang efektif itu tidak hanya, eee, dapat menyelesaikan masalah, tapi komunikasi efektif itu adalah apa ya, kita mampu meningkatkan ikatan hubungan antara mmm, siswa, guru, warga sekolah, masyarakat luar. Terus ini untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ya kan? iya, Iya, sesuai dengan apa? SMA 2 Purworejo itu mau mewujudkan sekolah ramah anak, iya, ya iya, kan? Ya, bener, jadi bener. kita menciptakan sekolah yang aman, nyaman, stabil dalam pembelajarannya, juga sekolah yang warga sekolahnya mampu mewujudkan visi sekolah, Nah, iya kan? iya, Visi sekolahnya apa? bertakwa, Oke, berkarakter unggul, berkarakter unggul, berprestasi, dan oke. berbudaya Oke, lingkungan. Ada itu, 4 poin yang siap. perlu Nah, kita gaungkan untuk kita. oke, sip, itu. Iya, Ya, itu menurut saya. mhm. Oke. Oke, terima kasih Oke, Bu Rini telah menjadi sama-sama. tamu spesial pada episode kali ini. Oke. Terima kasih telah mengikuti keseruan kita pada hari ini, yaitu kita bisa mengetahui tentang informasi-informasi dan cerita-cerita dari seorang Wakahumas yaitu Ibu Rini sendiri. Oke. Hanya terima kasih Bu telah mau datang ke podcast kami. Oke, siap. Semoga nanti kita ke depannya bisa senang-senang lagi gitu ketemu ya. Oke, siap, Oke sama-sama Mas teman-teman, terima Arya. kasih telah mengikuti keseruan pada kegiatan hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya karena masih banyak tamu-tamu spesial yang akan kita undang tentunya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.